Ibrani 8 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab catat begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam apa saudara? Akal budi mereka dan menuliskannya dalam apa saudara? Hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh apa saudara? Belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara, kalau kita mau berkata jujur sebagai orang-orang Kristen, seringkali Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya membuat kita bingung. Kalau kita mau berkata jujur. Kenapa? Karena begini. Di dalam Alkitab saudara dan saya ada dua perjanjian. Lama dan yang baru. Dan seringkali dua perjanjian ini mengatakan dua hal yang berbeda. Contoh. Di perjanjian lama Tuhan merestui balas-balesan, bunuh-bunuhan dan perang-perangan. Betul apa betul? Alkitab kita sama kan? Di perjanjian baru yang Yesus suruh saudara dan saya, katanya kita harus ngampunin orang lain dan berbuat baik untuk orang-orang yang aniaya kita. Lalu kita mulai bingung, Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebales suami jauh lebih enak daripada harus ampuni dia. Toh Tuhan catat kok di perjanjian lama. Ya, Tuhan ikutin yang mana nih? Kayaknya ngebales istri jauh lebih enak daripada harus terus berbuat baik sama dia. Dan saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah pada tahu bahwa di perjanjian lama Tuhan merilis sebuah hukum, namanya hukum Taurat. Ditulisnya di atas 2 loh batu, ada 10 peraturan, don't do this, don't do that. Nah ternyata ayat-ayat yang baru saja kita baca, ternyata ada hukum yang baru, yang ditulisnya bukan di atas batu lagi, tapi di dalam akal budi dan di dalam hati setiap saudara dan saya. Lalu kita mulai bingung lagi, we got confused. Nah saudara, karena waktu siang hari ini, saya harus yakinkan saudara, percayalah, semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lumayan yang amin satu. Kita mundur ke Ibrani 7 dulu karena mata saudara mulai sadis lihat saya. Ibrani 7 ayat 18 dan 19. Ibrani 7 ayat 18 dan 19, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu, apa saudara? Dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jelas bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa hukum Taurat sama sekali tidak membawa saudara dan saya kepada kesempurnaan. So, jadi orang Kristen jangan pretending sempurna. Jangan pura-pura sempurna. Jangan main drama sok-sok sempurna. Dan jangan nuntut orang lain untuk sempurna. Karena kita nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Makanya batal, nggak berguna lagi, makanya di cancel. Bahasa lainnya dianulir, oke? Nah tapi mungkin di antara saudara ada yang mulai mengingat perkataannya Yesus. Karena Yesus sekali pernah ngomong begini, barang siapa yang kurangin 1 titik aja dari hukum Taurat, dia akan duduk di tempat paling rendah di sorga. Saudara pernah ingat Yesus ngomong seperti itu? Supaya nggak bingung kita lihat ya, Matius 5 ayat 19, coba kita lihat. Matius 5 ayatnya yang ke-19. Ya. Yesus bilang begini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga.
Benar sekali Yesus mengatakan hal ini dan sangat bertolak belakang dengan Ibrani yang baru saja kita bahas. Sangat kontradiksi. Nah saudara, ternyata Yesus mengatakan hal ini, ternyata Yesus punya reason. Dan saya berdoa sampai kapanpun saudara ingat reasonnya. So sekarang catat dalam hati saudara. Yesus mengatakan hal ini karena selama Yesus hidup, saya ulang, karena selama Yesus hidup, Yesus harus tunduk dan takluk sama hukum yang lama. Kitab Galatia mengajarkan hal ini. Ya, kita nggak ada waktu membahas kitab Galatia. Ya, tapi Yesus memang selama hidupnya dia harus tunduk sama hukum Taurat. Sampai kapan? Sampai tiba hari dia melakukan korban penebusan. Dari atas kayu salib dia batalin yang lama. Dari atas kayu salib dia kasih yang baru buat saudara dan saya. Rasul Paulus adalah seorang yang paling ngerti soal perjanjian yang baru. Mantan ahli Taurat soalnya. Udah ahli Taurat, dia masuk dalam Dewan Taurat. Dewan Taurat ngapain kerjanya? Saudara mesti tahu, hukum Taurat dikasih sama Tuhan ada 10. Ditambahin 500-an aturan baru sama Dewan Taurat. Isinya manusia semua. Ya, ahli-ahli Taurat. Salah satunya generasi paling baru namanya Saulus. Dan waktu dia dilawat sama Tuhan Yesus, dia berubah namanya jadi Paulus. Dan dia mengajarkan pengajaran Yesus dengan luar biasa. Ya, ini orang pinter banget. Karena syarat jadi ahli Taurat, saudara mesti tahu, salah satu syaratnya aja, mesti hafal kitab Kejadian sampai Ulangan. Luar kepala. Hari ini kita Alkitab di luar kepala kan? Ahli Taurat Kejadian sampai Ulangan loh, mesti hafal luar kepala banget. So waktu dia udah jadi Rasul Paulus, dengan jelas dia katakan buat gereja di Efesus. Coba buka sama-sama Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Alkitab bilang begini, sebab dengan apa saudara? Matinya, korban penebusan ya, sebagai manusia inya huruf besar, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini dia yang 500-an tadi ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya rasa ayat ini cukup jelas, nggak perlu diperjelas lagi. Bahwa semenjak Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sendiri yang batalin hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya.